pejuang pendidik, pendidik pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG Prajabatan bukan sekedar pendidikan lanjutan untuk calon guru, melainkan ruang transformasi diri menjadi pemimpin pembelajaran. Dalam salah satu tahap pentingnya, mahasiswa diwajibkan menyusun dan melaksanakan sebuah proyek kepemimpinan yang nyata dan berdampak. Proyek kepemimpinan dirancang untuk menumbuhkan kompetensi kepemimpinan guru masa depan melalui aksi nyata yang kontekstual, inovatif, dan kolaboratif. Inilah salah satu bentuk nyata kepemimpinan kami, inovasi produk serbuk wedang uwuh. Sebuah minuman tradisional yang kami kemas agar lebih praktis, higienis, dan menjangkau generasi muda. Di lingkungan sekolah SMK Negeri 2 Sukoharjo, terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya adalah peralatan produksi makanan dan minuman yang tersedia di Teaching Factory atau TEFA. Alat-alat seperti mesin pengering, blender industri, dan pengemas otomatis tersedia. Di sisi lain, kami melihat tantangan lain. Minuman tradisional seperti wedang uwuh mulai ditinggalkan. Proses penyajian yang rumit membuatnya kalah bersaing dengan minuman instan modern. Dari sinilah gagasan kami lahir. Bagaimana jika kami memanfaatkan fasilitas TEFA untuk memproduksi inovasi minuman serbuk wedang uwuh? Proses pembuatan serbuk wedang uwuh tidak hanya sekedar mencampur rempah-rempah. Kami menerapkan prinsip keamanan pangan dan kebersihan produksi sejak awal. Semua anggota tim mengenakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan juga jas lab untuk menjaga kehigienisan produk. Pertama, kita memakai alat pelindung diri, kemudian menimbang bahan-bahan sesuai dengan resep, pencucian bahan, Mengupas jahe segar sebanyak 450 gram untuk menghilangkan kotoran dari permukaan kulit. Jahe yang telah dikupas diiris kecil-kecil agar permukaannya lebih luas. Jahe digiling kasar atau dihancurkan terlebih dahulu untuk mempercepat proses ekstraksi saat perebusan. Bahan direbus bersama air hingga menghasilkan larutan ekstrak berwarna merah keunguan yang khas. Proses ini membantu melepaskan senyawa aktif dari rempah. Setelah direbus, larutan dibiarkan dalam kondisi hangat agar ekstraksi rempah lebih maksimal. Inilah disebut sebagai tahap maserasi. Cairan hasil perebusan kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan menghasilkan larutan wedang uwuh yang jernih. Larutan kemudian dicampur dengan gula dan dipanaskan kembali. Proses ini dilakukan sambil diaduk terus-menerus hingga larutan berubah tekstur, yaitu melalui proses menguap, menyusut, mengental, lalu membentuk granula. Granula kemudian dikeringkan di dalam oven bersuhu 70 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air. Dengan demikian akan menghasilkan granula kering. Granula kering kemudian digiling hingga menjadi serbuk halus. Serbuk hasil akhir dikemas dalam pouch 15 gram. Label berisi nama produk, komposisi, manfaat, dan cara penyajian yang dicetak rapi. Setelah produk jadi, kami melakukan uji kesukaan sebagai bagian dari uji coba daya terima pasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana konsumen menyukai produk ini.
sekaligus menilai potensi penerimaannya di pasaran. Hasilnya menunjukkan bahwa serbuk wedang uwuh kami diterima dengan baik dan berpotensi dikembangkan lebih lanjut secara komersial. Sebagai bentuk implementasi proyek kepemimpinan, kami melaksanakan kegiatan demonstrasi pembuatan serbuk wedang uwuh beserta peserta didik kelas 11 UPTB, konsentrasi keahlian usaha pertanian terpadu, SMK Negeri 2 Sukoharjo. Kegiatan dimulai dengan pengisian daftar hadir, yang juga sekaligus menjadi momen pembuka interaksi. Sebagai bentuk apresiasi, setiap peserta menerima bingkisan edukatif berisi flyer materi dan satu kemasan serbuk wedang uwuh hasil produksi sebagai cenderamata. Acara dibuka secara resmi oleh MC. Resmi dibuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Ketua Panitia Proyek Kepemimpinan. Kenapa kami memilih topik ini? Karena kami melihat bahwa alat-alat atau mesin-mesin yang ada di teaching factory ini sangat sangat menarik untuk kita gunakan. Selain itu dari produk usaha pertanian terpadu juga, yaitu ada wedang uwuh. Sehingga dengan adanya alat-alat yang ada di teaching factory ini, kita mencoba untuk memanfaatkan, sehingga kami ingin membuat produk atau diversifikasi produk dari wedang uwuh dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan diserbukan. Dan Kepala Konsentrasi Keahlian Usaha Pertanian Terpadu. Semoga nanti kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan akan menghasilkan satu produk baru yang tentunya berbeda dari produk-produk yang sudah pernah dihasilkan. Dan ya, nanti kalau kita juga ikut memperbanyak termasuk juga sampai dengan kemasannya itu sudah juga didesainkan ya, kemasan yang sangat bagus, sangat luar biasa, dan akan melihatnya juga. Tidak lupa memulai dengan membaca doa bersama-sama agar kegiatan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai acara inti, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Untuk mengabadikan momen, kita foto bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. 1, 2, 3. Gue ada gayanya PT gimana? Oh, Jepang. 1, 2, 3. Sebelum masuk ke penyampaian materi, peserta mengisi pretest berupa soal pilihan ganda untuk mengetahui pemahaman awal mereka tentang wedang uwuh, rempah-rempah, dan langkah produksi herbal instan. Pretest ini bertujuan sebagai dasar evaluasi sebelum penyampaian materi dan praktik. Hasilnya akan dibandingkan dengan post-test untuk melihat peningkatan pemahaman. Materi disampaikan secara interaktif oleh anggota kelompok proyek kepemimpinan. Topik yang dibahas meliputi sejarah dan filosofi wedang uwuh, khasiat tiap jenis rempah, dan peluang usaha berbasis inovasi produk lokal. Peserta juga diajak berpikir kritis tentang bagaimana rempah-rempah ini bisa bernilai ekonomis tinggi jika dikemas secara modern. Untuk melakukan maserasi. Jadi dari tahap perebusan, maserasi, dari tahap pengupasan sampai ke tahap penyaringan. Jadi nanti kalian bisa mengirimkan satu perwakilan dari setiap kelompok kalian. Nah nanti 2 orang
yang tidak melakukan proses maserasi, kalian bisa menyiapkan alat yang akan kalian gunakan untuk tahap kristalisasi. Setelah penyampaian materi, peserta didik kelas 11 UPTB Konsentrasi Usaha Pertanian Terpadu memulai praktik pembuatan serbuk wedang uwuh. Setiap peserta dilengkapi dengan alat pelindung diri untuk menanamkan kebiasaan kerja bersih dan profesional sejak dini. Proses dilakukan secara berurutan dan menyeluruh, meniru alur industri kecil yang tertuang dalam diagram produksi. Setiap tahapan menjadi pengalaman belajar yang konkret dan kontekstual. Langkah pertama adalah mengupas jahe segar. Peserta diajak memahami pentingnya menghilangkan bagian luar jahe yang mengandung kotoran. Setelah dikupas, jahe dipotong kecil-kecil untuk memperluas permukaan ekstraksi saat direbus nanti. Semua bahan, termasuk secang, kayu manis, dan bunga lawang, dicuci bersih untuk memastikan produk akhir bebas dari kotoran dan mikroba. Rempah bertekstur kasar seperti jahe digiling kasar. Tujuannya agar lebih mudah melepaskan zat aktif saat proses perebusan berlangsung. Seluruh rempah dimasukkan ke dalam air bersih dan direbus. Proses perebusan ini membantu melepas senyawa aromatik dan warna alami dari rempah. Setelah mendidih, larutan didiamkan selama beberapa menit. Inilah tahap maserasi, yaitu proses perendaman dalam suhu hangat untuk memperkuat ekstraksi. Larutan hasil rebusan disaring untuk memisahkan ampas. Peserta belajar mengenali perbedaan antara filtrat dan residu, serta pentingnya kejernihan dalam produk minuman instan. Setelah disaring, larutan ditakar sebanyak 100 gram dan dicampur dengan 30 gram gula pasir. Campuran ini dipanaskan kembali sambil diaduk terus-menerus. Dalam tahap ini, peserta menyaksikan langsung bagaimana cairan menguap, mengental, dan akhirnya membentuk kristal rempah manis. Itulah hasil dari produk kristalisasi. Granula hasil kristalisasi dikeringkan menggunakan oven. Peserta memahami hubungan antara kadar air dan masa simpan, serta bagaimana suhu dan waktu mempengaruhi hasil akhir. Granula kering digiling halus hingga menjadi serbuk. Setelah diayak, serbuk dimasukkan ke dalam kemasan. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya belajar membuat produk, tetapi juga memahami nilai ekonomi, pentingnya kebersihan produksi, dan potensi kewirausahaan dari bahan lokal. Peserta tidak hanya menonton,
tapi terlibat aktif dalam tiap tahapan. Pendekatan ini membentuk pengalaman belajar langsung, konkret, dan kontekstual. Untuk menghidupkan kegiatan ini, kami menyisipkan sesi ice breaking berupa kuis cepat seputar rempah-rempah dan produk tradisional Indonesia, serta permainan yang dapat melatih konsentrasi. Di atas. Peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik sebagai penyemangat. Bahan untuk membuat seduh. Jadi tengah depan dan betul. Suasana pun lebih cair dan penuh antusias. Setelah praktik dan ice breaking, peserta kembali mengisi post-test dengan soal yang serupa dengan pretest. Hal ini digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan serta mendapatkan materi dan pengalaman praktik. Kegiatan ditutup dengan refleksi bersama, pembagian hasil produk buatan masing-masing peserta. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan, peserta didik tampak semakin antusias. Tak hanya karena mereka berhasil membuat produk sendiri, tapi juga karena mereka belajar langsung dari praktik nyata, bukan sekedar teori di kelas. Angka 3. 1, 3. Ada nggak? Bagi mereka, ini adalah pengalaman berharga yang membuka wawasan tentang kewirausahaan, budaya lokal, dan pentingnya inovasi. Demonstrasi pembuatan serbuk wedang ungu ternyata sangat menarik ya. Ternyata wedang ungu juga bisa dibuat serbuk, jadi lebih iritan, mudah diseduh juga, dan rasanya bau pun juga tetap sama. Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga peserta didik semakin termotivasi untuk menciptakan produk lokal berbasis inovasi. Dengan memanfaatkan potensi alat TEVA, memperkuat budaya lokal, dan menanamkan jiwa kewirausahaan sejak dini, maka kita bisa melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mandiri dan kreatif.